anu ya, itu kitab apa, ya Allah, Arab yang uslubnya Indonesia gitu. Pokoknya gitulah. Heeh. Ini kitab uslub Indonesia ya, Arab uslub Indonesia. Jadi seakan ya Mhm. Iya. diremehkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Kurnia. Selamat datang di podcast Berkah Darul Arifin Jambi. Perlu diketahui ini adalah tayang perdana kita pada acara podcast ini. Walaupun ini perdana, namun narasumber yang hadir pada hari ini bukanlah sembarangan orang. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau merupakan keturunan atau generasi ketiga dari cucu atau bisa dikatakan cucu dari Ki Haji Romli Tamim, salah seorang ulama NU yang terkenal sebagai Sohibul Istighosah. Beliau merupakan salah seorang ulama yang sangat produktif dalam menyusun berbagai macam kitab dan berbagai macam fal ilmu, mulai dari bahasa Arab, tafsir, balaghah, usul fiqh, ulumul Quran, bahkan ulumul hadis. Beliau adalah Dr. Ki Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA, dan menariknya beliau lebih akrab disapa dengan panggilan Gus Awis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya masih bingung nih Gus. Mulai saya kenal Gus, kemudian saya banyak baca kitab-kitab karangan antum, saya bertanya-tanya, sebenarnya pengambilan kata Gus Awis itu dari mana sih? Soalnya kalau kita perhatikan, kalau kita lihat-lihat dari huruf per huruf, kata per kata dari nama Muhammad Afifuddin Dimyati itu tidak ada huruf U-nya Gus. Namun kok bisa dipanggil Gus Awis? Mungkin boleh diceritakan Gus bagaimana sejarah di balik panggilan tersebut. Silakan Gus. Saya juga sebenarnya tidak tahu karena waktu kecil ya, tapi cerita dari orang tua adalah kakak saya, namanya Soraya, kakak pas saya, ya juga masih kecil waktu saat itu, jarak 2 tahun di atas saya. Itu mengucapkan Afif itu nggak bisa. Jadi Afif, ada S-nya gitu. Jadi nampak Awis begitu terdengarnya, sehingga oleh ayah saya, dipanggil Awis saja. Nah, sehingga setelah itu menjadi familiar dipanggil Awis oleh kakak-kakak saya. Termasuk nanti adik-adik saya manggilnya Awis. Gitu. Berarti itu plesetan dari Afif gitu guys. Iya, Afif, Awis. Tapi yang manggil anak kecil dia nggak bisa. Sehingga F-nya itu diganti dengan W gitu. Berarti dari kalangan ulama juga dikenalnya Gus Awis gitu ya Gus? Ya Allah alam ya. Kalau saya di Mesir biasanya dikenal dengan nama Muhammad biasanya. Dan saya baca beberapa komentar mereka tentang diri saya, ya mereka menyebutnya Muhammad emang. Kalau di Indonesia ini yang mungkin Awis ya. Tapi Gus fair-fair aja kalau dipanggil. Enggak ada masalah ya. Ya baik Gus. Mungkin ini pertama kali Gus datang ke Provinsi Jambi ya Gus? Pertama kali. Kira-kira bagaimana kesannya Gus? Mendarat di bandara, menginjak tanah Jambi, kemudian langsung menuju Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi yang bisa dikatakan agak jauh dari bandara dan jauh dari kota gitu Gus. Alhamdulillah saya merasa familiar saja karena saya dulu pernah ke Sumatera ya, ke Medan juga pernah, ke Riau juga pernah, dan saya bisa membayangkan kira-kira Jambi seperti apa, jadi nggak terlalu kaget. Dan saya bisa membayangkan masih banyak sawitnya, ternyata benar juga. Salah satu hal yang mendorong Gus atau yang membuat Gus mau mengorbankan banyak waktu, mau berkunjung, mau bersilaturahim ke Pondok Pesantren Darul Arifin ini apa kira-kira Gus? Ya terus terang karena sebagai tanggung jawab kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum ya, bahwa ada alumninya yaitu Kiai Dr. Zainul Arifin yang merintis pesantren di Jambi dan sudah berkembang dengan pesat. Kami secara emosional harus ikut menyupport ya, mendukung ya, di antaranya dengan bersilaturahmi kepada beliau seperti ini. Dan beliau juga sangat sering sudah mengundang kami untuk datang ke sini, dan alhamdulillah pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah. Berarti Abati Kiai Zainul ini kakak kelas atau adik kelas dari Gus? Adik kelas. Adik kelas di Darul Ulum. Jauh sekali ya. Ya mungkin 8 tahun lah. 8 tahun di bawah saya atau 9 tahun. Oh, berarti di Darul Ulum nggak ketemu ya? Atau? Kiai Zainul malah pernah setor Quran ke saya dulu. Oh, muridnya. Ya bisa dekat, tapi hanya Quran ya. Ya, hanya Quran saja.
Baik Gus, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan kita pada hari Ya, ini saja. silakan. Tadi sebagai pembuka saja, ya sebagaimana kita ketahui pemirsa dimanapun Anda berada bahwa Gus Awis ini dikenal sebagai salah seorang yang memiliki ilmu yang mendalam dan wawasan yang luas. Yang semua itu pasti didapatkan melalui upaya dan usaha yang maksimal ketika belajarnya. Betul gitu Gus? Ya. Itu penilaian orang ya. Saya Mungkin ini berusaha Gus, gitu. boleh diceritakan bagaimana sih perjalanan pendidikan Gus mulai dari tingkat dinia sampai mendapatkan gelar doktor dan menjadi orang yang sangat luar biasa seperti sekarang Gus. Silakan. Ya, bismillah ya. Jadi saya TK di Darul Ulum ya. Di situ ada TK Muslimat. Jadi saya lahir tahun 79. Kemudian menempuh pendidikan SD di MI ya. MI Negeri Darul Ulum, Nerjoso. Itu saya lulus tahun 91. Sanawiyahnya saya ambil juga di Darul Ulum di MTS program khusus waktu itu namanya. Itu MTS yang spesialis untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian tahun 94 saya pindah ke Jember untuk menempuh pendidikan di MAN PK. MAN PK Jember sampai tahun 97. Itu MAN PK program percontohan MAN PK yang digagas oleh Menteri Munawir Sazali dalam rangka memadukan antara modern dan salaf. Jadi di situ saya bersinggungan dengan banyak teman-teman yang berbeda aliran sehingga menemukan sikap toleran dalam madhab. Di situ saya menemukan itu. Kemudian tahun 97 saya selesai, saya ikut tes di Al-Azhar, beasiswa Al-Azhar. Dan alhamdulillah saya tidak diterima di tahun itu. Tapi saya diterima lulus cadangan berangkat tahun depan. Jadi lulus cadangan berangkat tahun 98. Nah pada saat itu saya punya angan-angan di mana ya saya setahun ini. Akhirnya saya punya kerentek niat, wah saya akan menghafalkan Al-Quran. Sehingga saya mondok di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran. Pada saat itu paman-paman saya yang mondok di situ itu menghafalnya cepat-cepat, 7 bulan selesai. Jadi wah kayaknya di sana semoga bisa cepat gitu. Sehingga saya mondok di Pandan Aran itu saya datang bulan Juli akhir tahun 97 itu. Saya mulai setoran awal Agustus kepada Kiai Mufid Mas'ud. Ya saya merasa mendapatkan tempat spesial lah ya perasaan saya dari Kiai Mufid sehingga saya diberi kemudahan untuk bisa mensetorkan Al-Quran 3 kali sehari. Kalau teman-teman saya itu kalau setor itu hanya pagi hari, siang dan malam itu deresan istilahnya. Saya pagi, siang dan malam boleh setoran. Sedangkan deresannya setelah itu di asatid-asatid di Sunan Pandan Aran itu. Nah sistem inilah yang kemudian saya jalani ketika mondok di Sunan Pandan Aran. Dan alhamdulillah ya barokah dari Kiai itu saya bisa selesai 4 bulan dalam menghafalkan Al-Quran itu. Jadi bulan Desember minggu pertama itu saya selesai. Tapi saya tetap di situ untuk memperlancar hafalan sampai kira-kira bulan Mei saya boyong untuk persiapan berangkat ke Mesir. Jadi berangkat Mesir tahun 98. Ketika berangkat ke Mesir jadi sudah jelas saya dalam tanda kutip sudah selesai hafalan Qurannya di Pondok Sunan Pandan Aran itu asuhan Kiai Haji Mufid Mas'ud. Nah disitulah saya lalu ingin mengambil Al-Quran tafsir kalau gitu. Saya ngambil tafsir dan saya tidak memilih di Kairo. Jadi saya milih di Tonto, di kota Tonto karena di Kairo itu pada saat itu kesannya ramai sekali. Saya ingin yang agak sunyi gitu lah. Jadi saya di Tonto waktu itu mahasiswanya sekitar 80 orang yang tinggal di kota Tonto, Indonesia. Nah di situ saya 4 tahun di Tonto dan alhamdulillah selesai tahun 2002. Pada saat itu teman-teman saya ya setelah selesai itu semuanya mempunyai angan-angan ya. Ada yang ke S2 di Al-Azhar, ada yang pulang ya. Pada saat itu saya merasa kalau di Al-Azhar lama nanti. Ya, itu sebenarnya alasannya. Kalau di Al-Azhar lama. Karena teman-teman saya rata-rata 7 tahun, paling cepat 4 tahun. Oleh karenanya saya harus geser ke Sudan. Ya, di Sudan itu
Ya terkenal tepat waktu, 2 atau maksimal 3 tahun selesai S2. S3 itu 2 sampai 3 maksimal 5, biasanya begitu kalau di Sudan. Hingga tahun 2002 saya ke Sudan dan di Sudan mengambil Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli lil Lughatil Arabiyyah. Memang itu yang pasti, yang pasti rentang waktunya 2 tahun selesai. Dan saya memang ingin yang pasti-pasti itu waktu itu. Jadi saya ngambil di situ selesai tahun 2004. Di 2004 saya selesai jurusan Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli lil Lughatil Arabiyyah, itu jurusannya adalah pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan penghargaan ya, terbaik tingkat Asia. Di kampus itu lulusannya maksudnya. Lalu tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, tapi sebelum pulang saya mendaftar dulu S3 di Universitas An-Nilain di Sudan. Nah, saya ngambil konsentrasi tetap tarbiyah karena S2-nya tarbiyah, maka S3-nya saya tetap tarbiyah. Nah, tahun 2007, 3 tahun setelah 2004 itu saya kembali lagi ke Sudan untuk menyelesaikan S3. Jadi 2007 saya sudah selesai S3. Masya Allah. Ini Gus, tadi menarik yang Gus sampaikan. Sebelum Gus pergi ke Mesir, itu di Al-Azhar ya Gus? Al-Azhar, ya. Al-Azhar. Gus sempat menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Tapi sebelum waktu mondok dulu, Gus sudah menghafal Al-Quran atau belum? Di Manpeka itu saya sudah menghafal 5 juz. 5 juz. Ya. Menghatamkannya nanti di pondok Mendenaran. Ya. Itu kira-kira motivasi terbesar Gus untuk menghafal dan menyelesaikan hafalan Quran itu apa kira Gus? Apa dari orang tua atau enggak, karena saya memang dari awal di Manpeka itu memang sudah senang dengan kajian-kajian tafsir. Senang kajian tafsir. Cuman untuk memantapkan itu ya saya harus menghafal Al-Quran gitu loh. Nah, ketika selesai hafal semakin mantap lagi untuk mengambil jurusan tafsir. Jadi saya mengambil jurusan yang dalam tanda kutip saya nikmati gitu. Perjalanannya saya nikmati, belajarnya saya nikmati. Karena saya senang dengan kajian-kajian itu. Jadi kalau melihat kitab tafsir berderet itu senang gitu loh. Itu yang kemudian ya termasuk memotivasi menulis tafsir di antara karena melihat kitab tafsir yang menarik-menarik gitu. Berarti sejak kecil memang Gus sudah punya cita-cita untuk jadi seorang mufassir ya Gus? Iya, apalagi ya sejak saya SMA itu kan Profesor Quraisyab sudah masyhur. Iya. Beliau sudah mengeluarkan kitab buku ya. Membimbingkan Al-Quran misalnya, lalu wawasan Al-Quran. Nah itu yang kemudian alim sekali beliau itu. Saya mengagumi itu. Sehingga saya sangat senang sekali dengan kajian-kajian yang beliau sampaikan itu. Ya, tapi ini Gus, di S1 Gus mengambil jurusan tafsir ya Gus, tafsir. Tapi nanti di S2 S3-nya Gus mengambil jurusan Ta'limul Lughah Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Itu kenapa Gus? Kenapa enggak linear aja dari tafsir ke tafsir dan tafsir? Pada saat itu sih alasannya yang penting cepat gitu aja. Ya pada saat itu begitu. Teman saya mengambil hikmahnya ya. Ketika saya berada di Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli, saya sangat merasa mendapatkan banyak tambahan ilmu kebahasaan. Jadi kemampuan bahasa saya yang ya mungkin ketika di Al-Azhar itu masih 30% misalnya, ketika di Ma'hadul Khurtum bisa sampai 70, 80, jadi lebih banyak lah ya usul-usul bahasa Arab yang saya dapatkan di Sudan itu. Karena Sudan kan terkenal banyak orang yang masih menggunakan Fusha di sana. Karena bahasa Fusha adalah bahasa persatuan di Sudan. Berarti Gus menikah itu setelah S3 atau? Kalau menikah dari Mesir tadi 2002 itu. 2002 saya pulang dulu menikah, akad saja. Lalu saya kembali ke Mesir, lalu berangkat ke Sudan. 2002 itu. 2003 saya kan dapat beasiswa di Sudan itu. Ya, beasiswa kan cukup banyak ya. Sehingga saya berinisiatif tak bawa saja istri saya gitu. Jadi saya 2003 saya pulang rame maksudnya walimah ya. Walimahnya itu 2003 langsung saya bawa ke Sudan. Jadi istri pernah di Sudan 1 tahun. Masya Allah. Ya baik Gus. Seperti yang sempat saya singgung di awal pertemuan tadi, antum juga dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menyusun dan mengarang kitab-kitab yang berbahasa Arab.
Bahkan ada beberapa kitab yang dikarang itu sudah diterbitkan di Mesir ya Gus. Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa melalang buana sampai ke kancah internasional itu? Wah, panjang sekali ceritanya ini. Ya ini untuk ibar saja. Jadi saya kan ngajar bahasa Arab. Ya. Ngajarnya bahasa Arab di Pasca Sarjana di UIN Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim di Malang ya. Sehingga saya terpacu atau tertuntut untuk menulis kitab juga berbahasa Arab. Yang pertama saya tulis untuk mahasiswa yang pasca itu adalah Madkhal ila ilmil lughatil istimai. Ini linguistik itu, buku linguistik tapi berbahasa Arab. Jadi saya sebelum mengarang-arang yang Al-Qur'an itu sudah menulis tentang linguistik dengan berbahasa Arab. Nah, ketika buku itu beredar, ya mungkin orang-orang sudah mulai mengenal saya sebagai penulis buku berbahasa Arab. Nah, beberapa tahun berikutnya, mungkin 5 tahun lah setelah itu, saya diminta ngajar di IAIN Tulungagung. Ini ceritanya waktu itu masih IAIN. Ngajar mata kuliah studi Al-Quran. Nah, disitulah saya lalu terinspirasi. Ini anak-anak pasca IAT adalah anak yang saya anggap harus bisa bahasa Arab. Maka saya nulis kitab untuk mereka sebenarnya pada saat itu. Semacam meringkasan yang terskema gitu ya. Untuk saya ajarkan kepada mereka. Nah, itulah muncul kitab Mawaridul Bayan itu. Awal mula kitab tentang Al-Quran itu. Sebenarnya itu pasca awalnya. Tapi kemudian saya ajarkan juga karena sangat ringkas, saya ajarkan juga untuk santri-santri saya. Nah, itu awal mula saya menulis kitab tentang Al-Quran ya. Ini panjang nggak apa ya? Iya, nggak apa. Sekalian cerita ya. Nah, kemudian setelah saya nulis itu dan kitabnya lumayan mendapatkan apresiasi ya karena yang ngambil juga banyak gitu. Saya kemudian terinspirasi lagi untuk menulis kitab tentang i'rab. Karena i'rab itu nggak ada dalam Mawaridul Bayan itu. Padahal para santri itu harus menghafalkan i'rab ya mubtada, khobar seperti itulah ya i'rab itu. Sehingga saya harus bisa membuat atau menghasilkan kitab yang ini berisi i'rab Al-Qur'an. Sehingga saya tulislah kitab namanya Shofa'ul Lisan fi i'rabil Qur'an. Itu kitab kedua. Nah, di dalam perjalanan ya sambil ngaji itu kadang-kadang kan muncul inspirasi. Saya melihat, ini kok ngaji di pondok itu ada Riyadhus Shalihin, ngaji di sana asrama sana ada ngaji Bulughul Maram, ya antara Riyadhus Shalihin Bulughul Maram. Saya ngerangen, yang hadis tafsir kok nggak ada gitu. Bulughul Maram hadis hukum, Riyadhus Shalihin hadis akhlak. Ya. Yang hadis tafsir kok nggak ada gitu. Akhirnya saya tak tulis saja lah. Jadi saya terinspirasi untuk menulis hadis tafsir itu dalam rangka untuk biar ada ngaji hadis tapi ini tafsir gitu. Jadi saya menulis kitab Majma'ul Bahraini fi ahadits tafsir minas sahihain, yang kitab yang ya ini hanya Sahih Bukhari dan Muslim saja. Ini dalam rangka ya biar bisa dingajikan. Memang untuk ngaji itu, ngaji di santri-santri. Sehingga ngaji santri itu hadis tapi hadis yang tafsir. Ini yang ketiga. Kemudian saya diganti yang awalnya ngajar studi Al-Quran di IAIN Tulungagung, saya diminta ngajar manahijut tafsir. Saya diminta ngajar manahijut tafsir. Nah, lalu saya gini, manahijut tafsir ini gimana ya? Diajar apa? Apa yang harus dia sampaikan kepada mahasiswa? Sehingga saya harus mengolah, ini manhajul tafsir harus berbeda dengan manhajul mufassirin. Kalau manhajul mufassirin itu adalah studi tokoh tafsir atau kitab tafsir. Tapi ini manhajul tafsir, metodologi tafsir. Bukan metodologi para mufassir. Beda. Karena ada kekuatan batin, harus beda begitu ya. Saya cari apa ya kira-kira materi-materinya dalam manhaj tafsir itu. Hingga terinspirasi saya mengumpulkan materi, ada sekitar 12 materi. Lahirlah kitab Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu. Itu kitab keempat itu. Nah, kitab itu
tebal banget itu. Saya merasa ini kitab yang menurut saya ya paling serius lah. Karena ini untuk pasca dan ini berbasis akademik, sehingga ada rujukan-rujukan itu. Menurut saya waktu saya itu kitab yang ya sudah cukup lah untuk akademisi. Nah, kitab itu juga lumayan nyebar lah. Nah, ceritanya ini cerita lain, tapi akan ada nyambungannya. Kitab itu dibawa oleh teman saya ke kampus di UIN Sunan Ampel. Nah, pada saat itu ya teman saya nggak nyuruh, teman saya itu ngomong ke salah satu profesor di sana itu. Prof, ini Prof, kitabnya Gus Awis. Dan dia dari pintu, dia nggak mendekat dari pintu. Terus dia komentar begini, ya itu kitab apa? Ya Allah, Arab yang uslubnya Indonesia gitu. Pokoknya gitu lah. Ini kita uslub Indonesia ya, Arab uslub Indonesia. Jadi seakan ya diremehkan lah, seakan diremehkan. Dianggap ini Arab tapi uslub Indonesia. Dia nggak tahu saya di depannya. Dan dia belum mengenal saya. Profesor itu belum mengenal saya. Terus dibela oleh teman saya, namanya Dr. Nasrul. Oh enggak Pak, enggak Prof. Tapi saya enggak begitu ngereken tentang dialog mereka, tapi akhirnya saya punya lecutan ya. Lecutan itu semacam greget. Kalau gitu ini harus diakui di Timur Tengah, kitab ini. Agar ya keraguan orang-orang tadi itu hilang. Nah, sejak itulah saya ingin kitab saya ini mendapatkan pengantar dari Masyayikh Timur Tengah. Saya nggak ingin diterbitkan di sana, cukup pengantar saja, awalnya begitu. Ini saya kirimkan itu, kitab itu. Jadinya penerbitnya waktu itu Lisan Arabi dari Malang. Saya kirimkan ke Mesir melalui anak-anak baru yang berangkat ke sana. Nah di sana itu ditawarkan ke Masyayikh. Kok kebetulan Masyayikh itu sibuk semua. Ya ada yang menerima tapi dikasihkan stafnya. Waktu itu yang saya minta Profesor Abdul Hayy Al-Farmawi. Saya langsung mau yang hebat sekalian gitu kan, pengarang tafsir Sahlul Mufid itu. Terus saya gini, coba ya apa gimana caranya ya biar dapat itu, karena kan mahasiswa saya, santri saya, alumni dari Darul Ulum. Terus akhirnya beliau tiba-tiba nawari, Gus, bagaimana kalau diterbitkan di sini? Bisa tak? Ya, nanti kau coba. Saya tawarkan ke penerbit, kata dia itu. Ditawarkan ke penerbit, ternyata penerbit tertarik. Mau, ya sudah terbitkan saja. Nah, diterbitkanlah pertama kali di sana itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Terbit di Indonesia tahun 2016. Lalu di sana mungkin 2017. Pokoknya setahun setelahnya. Terbit di Mesir. Pertama kali itu ya lumayan viralnya pada saat itu lumayan viralnya. Nah, ketika kitab sudah diterbitkan di sana, saya masih menerbitkan kitab di Indonesia, masih jalan. Di Mesir biar jalan juga di Mesir, di Indonesia masih jalan. Sehingga ketika penerbitan itu berjalan di sana, saya masih nulis juga untuk yang di Indonesia kitab namanya Ijma' Tafsir. Irsyadud Darisin ila Ijma'il Mufassirin. Kitab ini terinspirasi dalam salah satu bab di ilmu tafsir itu. Dalam kitab ilmu tafsir Usuluh wa Manahijuh itu ada salah satu bab namanya Al-Ijma' fit Tafsir. Nah, disitulah saya kembangkan, saya cari-cari mana mufakat mufassir itu kalau saya kerangkum jadi satu. Itu pertama diterbitkan di Lisan Arabi di Malang. Ketika kitab berbarengan dengan itu kitab yang di Mesir terbit juga, yang ini saya tawarkan juga. Yang Ijma' Tafsir ini coba ditawarkan sekarang. Diterbitkan juga akhirnya di sana. Jadi bisa langsung 2 kitab itu diterbitkan. Wah, kitab ya Gus. Nah, ya itu masih Ijma' Tafsir, cerita masih panjang ya. Masih banyak lagi karangannya ya Gus. Kemudian dalam perjalanan ya saya ngajar, saya membaca itu kan kadang ada hal-hal yang kurang memuaskan bagi saya. Misalnya saya ingin mengetahui kitab-kitab tafsir yang ada di dunia ini di mana saja. Judulnya apa saja, siapa yang nulis. Itu kan pertanyaan yang dari dulu ingin saya jawab. Akhirnya saya sudah punya tekad, saya tulis sajalah. Setelah itu saya nulis kitab namanya Jam'ul Abir
fi kutubi tafsir. Itu kumpulan kitab tafsir seluruh dunia yang diterbitkan yang saya tahu. Prosesnya cukup lumayan lah. Dan terbit juga di lisan Arabi juga, tapi saya tawarkan juga tetap di Mesir. Jadi selalu begitu awal-awalnya itu. Nah di Mesir itu penerbit yang pertama tadi koneksinya sudah agak renggang dengan mahasiswa yang di Mesir itu. Mereka menawarkan yang baru, Darun Nibros namanya. Saya nggak apa-apa, pokoknya terbit di sana. Tapi yang kali ini saya ingin jilid, ya jilid seperti ini lah. Mau ingin jilid ya. Nah, maulah diterbitkan di sana jilid itu. Jampul Abir fi tafsir, dan ini ya alhamdulillah ya menarik lah bagi para pengkaji ilmu Al-Qur'an. Setelah itu saya nulis balaghah. Ya, balaghah itu nulisnya juga karena ada dosen dari YIN Tulungagung yang disuruh ngajar balaghah Al-Qur'an di kampusnya. Dia tanya saya, Gus, punya kitab balaghah Al-Qur'an? Saya jawab, mboten nggak ada, karena beliau guru saya dulu di Sanawiyah. Mboten nggak ada, Pak. Yang saya punya ya balaghah umum. Saya punya kitab balaghah Jawahirul Balaghah, Balaghah Adhiha, Balaghah. Saya punya. Tapi kalau balaghah Quran belum punya. Gak apa-apa pun kalau pinjam, dia pinjam. Kitab balaghah yang umum itu. Setelah dipinjam itu saya lalu terinspirasi. Kenapa nggak ditulis saja balaghah Al-Quran itu? Toh itu menjadi materi wajib di kampus di Indonesia. Sehingga saya, wah tulis sajalah. Nulislah itu balaghah Al-Quran itu. Dan nulisnya itu bayangan saya 1 jilid. Bayangan saya, paling 1 jilid selesai. Ternyata ya itu hikmahnya nulis itu adalah ya inspirasi itu didatangkan. Jadi kok nemu baru ini belum ada ketemu semua. Ini terus saya masukkan, nemu lagi saya masukkan. Kan mencari balaghah kan juga nggak bisa cepat, jadi pelan-pelan temukan, ketemu masukkan, nggak ketemu ya saya tinggal dulu, kalau ketemu masukkan lagi. Dan akhirnya sampai 1.200 halaman. Saya sudah merasa cukup, sudahlah. Saya telepon ke teman saya tadi yang Dr. Nasaruddin itu. Ini gimana Pak? Selesai ya? Jangan Gus, teruskan saja. Tak teruskan lagi ya, sampai 1.500 halaman. Bahkan totalnya mungkin 1.600 berapa gitu totalnya balaghah Al-Quran itu. Jadi 3 jilid akhirnya. Bayangkan saya kan 2 cukup lah, 3 jilid. Dan alhamdulillah kitabnya dari segi penerimaan banyak orang-orang Mesir yang sudah mengenal. Saya mengatakan mereka mengenal karena mereka menulisnya dalam status, dalam beberapa berita link-link yang mereka buat itu mereka memasukkan kitab saya di dalam daftar kitab-kitab balaghah Al-Quran. Artinya mereka sudah mengetahui kitab itu. Nah setelah nulis balaghah selesai, datang COVID ya. Nah, COVID itu anak saya pulang karena nggak boleh di pondok kan, cuma dipulangkan. Anak saya pulang ke rumah itu kayak nganggur gitu loh, nggak ada kegiatan. Gimana ini? Pelajaranmu apa? Belajar usul fikih, belajar ilmu hadis. Gitu. Akhirnya, wah harusnya dibuatkan ini buku. Akhirnya saya buatkan buku. Ya ringkasan ilmu hadis dan ringkasan usul fikih. Jadilah kitab Jadawilul Fusul dan Al-Mukhtasar Al-Latif fi Ulumil Hadis Asy-Syarif. 2 kitab itu ya alhamdulillah saya susun mungkin hanya 4 bulan itu. 2 kitab itu. Dan saya bisa ngajarkan ke anak saya meskipun belum khatam, tapi karena saya dulu nulis untuk mereka ya saya ajarkan ke anak saya yang pulang dari pondok itu. Akhirnya kitab itu saya tawarkan ke Timur Tengah juga yang Jadawil Fusul yang ilmu usul fikih itu dan diterima di sana. Tapi yang ilmu hadis tidak. Saya tetap di lisan Arabi. Karena sangat tipis sekali ilmu hadis itu. Mungkin 98 halaman. Tapi yang usul fikih kan 125, jadi masih agak tebal. Jadi diterbitkan 2 kitab itu bareng. Jadi punya kitab usul fikih dan ilmu hadis ya. Dalam rangka ya sebenarnya untuk anak-anak saya dalam awalnya. Tapi sekarang untuk santri sekarang. Santri ngaji itu sekarang. Kemudian setelah itu ada beberapa dosen, ini kan perjalanan inspirasinya ya. Beberapa dosen itu nelpon saya, tanya,
Yang satu dari YN Kudus, ada yang dari YN Jember. Terus kalau pelajaran Ma'anil Quran itu apa materinya? Ma'anil Quran. Saya waktu itu ini gitu. Terus diskusilah di situ. Kalau ini bagaimana ada diskusi lah, bagaimana materi-materi Ma'anil Quran itu. Ternyata Ma'anil Quran itu diajarkan di Kudus dan diajarkan di Jember pada saat itu. Mungkin tahun ya 2019 atau pokoknya ada sebelum corona itu diajarkannya. Diskusinya sebelum corona. Setelah kitab Ilmu Ushul Fiqh selesai, saya terikat dengan diskusi yang lama dulu itu. Diskusi tentang Ma'anil Quran itu. Itu aja lah ditulis sekarang. Saya tulislah tentang Ma'anil Quran itu. Jadilah kitab Mabahis fi Ma'anil Quran. Di Mabahis fi Ma'anil Quran itu ya untuk pelajaran-pelajaran Ma'anil Quran di kampus. Ternyata setelah jadi pelajaran sudah nggak ada. Jadi di YN sudah nggak ada Ma'anil Quran itu, sudah dihapus. Tapi saya nggak ada masalah sih, karena saya terbitkan di Timur Tengah, tetap di Darun Nibros. Jadi itu hikmahnya kalau sudah pernah terbit di Timur Tengah itu, ya mereka lebih mengenal kan, jadi nggak terlalu banyak prosedural untuk cetakan berikutnya. Nah yang terakhir ini, yang bukan terakhir insya Allah ya, ini yang tafsir Hidayatul Quran ini kan ceritanya sejak pelantikan PBNU itu di Balikpapan itu. Ada istilahnya merawat jagat, membangun peradaban itu loh. Nah saya inspirasi, apakah sudah waktunya saya nulis tafsir itu? Karena saya sejak SMA sudah ingin saya. Setelah nulis Balaghah itu sudah ingin saya nulis tafsir, tapi sudah waktunya apa belum ya gitu loh. Karena kan dalam etika mufasir ada kalimat begini, taqdimu man huwa aula minhu fit tafsir. Mendahulukan orang yang lebih utama dalam tafsir. Saya masih merasa banyak lebih hebat dari saya dalam tafsir itu. Prof. Geresiha, banyak sekali lah. Tapi saya menunggu yang nulis tafsir Al-Quran bil-Quran ini kan belum ada. Apalagi momentum PBNU ingin merawat jagat, membangun peradaban. Sudahlah, saya mulai saja. Jadi tekad mulai itu setelah pelantikan itu. Jadi bulan Maret dalam catatan saya itu mulai nulis tafsir ini. 2021. 2022. Ya, pokoknya saya setelah pelantikan. Pelantikan kapan? 2023. 21. 21. Iya 21. 21 benar. 21 lalu 22. Kok lupa saya. Pokoknya setelah pelantikan. Pokoknya setelah pelantikan PBN 2022 ya 2022 itu mulai. Dan saya biasa kalau nulis itu memang awalnya itu santai. Awalnya itu pokoknya asal dapat agak santai. Dan polanya belum ketemu. Nggak apa-apa. Saya selalu pokoknya nulis saja lah. Nah setelah perjalanan 5 juz dapat, saya terinspirasi pola. Polanya begini saja lah. Saya ganti semua dari awal sampai juz 5 itu polanya saya ganti, pola yang saya rasa ini menarik, yaitu pola ijmali itu. Jadi narasi ayat lalu dinarasikan dengan bahasa kita, lalu kama qala ta'ala begitu. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ini, sebagaimana. Nah, seperti itu polanya, seperti itu saya temukan, saya gunakan untuk semua penafsiran di sini. Nah, ketika sudah ketemu pola, kan sudah mulai lancar. Karena polanya sudah ketemu, enak sudah. Penulisan sudah mulai ringan kalau polanya sudah ketemu. Dan itu terus berlanjut. Ya terkadang sehari 1 halaman, terkadang 2 halaman, terkadang bisa 3 halaman. Ya terkadang nggak nulis, ya biasa itu. Ya, karena kan kesibukan kan nggak mesti ya. Kadang ada acara kemana nggak bisa nulis, nggak ada masalah. Artinya saya berusaha dalam waktu ke waktu itu selalu menambah halaman per Qur'annya ini. Jadi saya standarnya di halaman Quran itu, bukan halaman di komputer, halaman di Qurannya itu. Lalu dilengkapi mana ayat yang belum ada tafsirnya. Kan awalnya saya tinggalkan. Jadi kalau belum ketemu tafsirnya saya tinggal. Lalu setelah saya tinggal, saya amati lagi, ini masih bisa dicari tafsirnya, saya cari. Ada rujukannya, nanti saya ngerujuk kemana. Yang jelas, saya hanya menghimpun tafsirul Quran bil Quran saja. Baik itu versi dari
aqwal mufassirin, pendapat para ahli tafsir, ataupun dari tabi'in, ataupun dari sahabat, ataupun dari Rasulullah. Jadi riwayat-riwayat hadis Nabi yang menafsirkan Quran dengan Al-Quran ada di sini. Jadi itu berjalan dengan, ya alhamdulillah saya tidak merasakan kesulitan. Berarti ini karangan terakhir antum ya Gus, Hidayatul Quran? Ya sekarang sedang nulis lagi yang lain. Jadi insya Allah ini bukan tahun terakhir. Masya Allah. Sementara ini yang terakhir. Ini yang paling baru gitu aja. Iya, paling baru. Ini adalah karya yang sangat luar biasa ya Gus. Setelah sekian lama ulama Indonesia tidak menulis kitab tafsir gitu, dan antum kemudian hadir untuk mengarang kitab Hidayatul Quran ini. Kira-kira perasaan antum setelah menyelesaikan ini, dan memang ini merupakan cita-cita antum dari kecil untuk membuat dan mengarang kitab tafsir. Bagaimana Gus perasaannya? Jadi saya perlu menyampaikan ya, biar ini kan terbuka, biar publik juga mengenal ya. Sebenarnya di Indonesia ada mufassir yang menulis dengan bahasa Arab. Yang saya kenal ya, Kiai Ali Toifur Ali Wafa di Madura. Mengalus tafsir Firdausun Naim. Mungkin Bitawdihi Ma'anil Qur'anil Karim atau bagaimana. Pokoknya dia tafsir 6 jilid bahasa Arab. Kemudian Kiai Zamroji dari Jember nulis kitab Al-Mu'tasom fi tafsiri Kitabillahil Mu'adzam. Itu bahasa Arab juga. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi menulis bahasa Arab ya ada. Di antara kita juga banyak ulama yang lain. Di samping yang bahasa Indonesia kan juga sudah banyak. Artinya bukan sendiri saya tidak sendiri. Nah sekarang perasaannya setelah ini bagaimana ya? Saya tentu bersyukur ya, diberi kelonggaran oleh Allah untuk menyelesaikan salah satu amanat dari Allah. Karena ini kan semuanya juga idenya ya dari Allah, tenaganya ya dari Allah juga. Yang sering saya sampaikan bahwa ini sudah waktunya gitu aja lah. Artinya kalau saya nggak nulis tafsir ini ya akan ada orang nulis tafsir model begini. Kebetulan yang saya dipilih lah, maka ya saya teruskan. Kalau saya nggak mau ya akan Allah pilih hal yang lain. Allah akan memilih yang lain. Selalu begitu saya memahami. Meskipun saya tetap menyadari kalau kesalahan jelas dari saya ini, bukan dari Allah. Salah misalkan ada kesalah tafsir ya mesti dari saya. Nah, perasaan yang kedua adalah berarti ini harus dilanjutkan. Karena tafsir itu kan tidak bisa berhenti. Tafsir tidak bisa berhenti, dan orang yang baca tafsir ini juga akan mengetahui batasan-batasan penafsirannya. Karena ini kan tafsir Quran bil Quran. Artinya itu sekupnya sangat terbatas gitu. Karena saya tidak berani menjauh dari kerangka atau batasan yang dibuat oleh lafaz-lafaz Al-Quran sendiri. Jika bisa dikatakanlah tafsir ini sangat tekstualis ya. Atau ya pokoknya ada ayat ya tafsirnya apa di ayat yang lain. Ya mungkin ada beberapa tambahan ya di dalam paragraf-paragraf berikutnya untuk menyimpulkan atau mengkaitkan ayat ini dengan ayat yang lain. Ya mungkin ada tambahan begitu. Tetapi secara umum ya mungkin orang akan mengatakan ini sangat terbatas. Terbatas karena hanya Quran bil Quran saja. Saya tidak mengutip kalam-kalam para ulama yang jauh dari Quran, tidak. Atau yang menafsirkan dengan ilmu pengetahuan, ya tidak. Saya tidak berani sejauh itu. Nah, berarti kan ada batasannya. Nah, itulah kemudian yang kalau gitu perlu nulis lagi. Yang terbuka. Sekarang mau nulis yang terbuka begitu. Nah, sekarang ini sudah mulai, Pak. Bismillah. Saya sudah mulai itu. Semoga dimudahkan. Dan saya tidak mengatakan hasilnya apa nanti, tapi semoga dimudahkan oleh Allah. Masya Allah sekali ya Gus. Kalau dengar cerita antum dari awal tadi, itu sangat banyak karangan-karangan yang telah antum karam. Tapi boleh dikasih tips nih Gus, bagaimana caranya bisa menjadi ulama yang produktif walaupun di tengah kesibukan mengajar, kemudian ya menyimak setoran santri, kemudian tugas di lembaga-lembaga ataupun ngisi seminar di mana-mana, itu tentunya banyak waktu yang terpotong gitu. Tapi
Gus masih tetap bisa produktif dalam menerbitkan kitab-kitab yang banyak itu. Itu bagaimana caranya, Gus? Begini ya, masalah sibuk itu loh, itu saya kok merasa nggak sibuk gitu. Saya merasa tidak sibuk, makanya saya bisa menulis gitu. Saya nggak bisa mengatakan bagaimana ya. Tadi karena pekerjaan saya biasanya ya yang rutin itu pagi nyimak santri ngaji, setoran Al-Quran. Kemudian mulai jam 7 kalau ada jadwal di UIN Sunan Ampel, saya pergi ke sana. Biasanya 2 hari seminggu biasanya. Ya, terkadang 3 hari kalau ada ujian-ujian gitu. Biasanya sore udah pulang, sebelum maghrib udah pulang. Habis maghrib biasanya ngaji di asrama, ngaji di Ribat Hidayatul Quran itu, ngaji kitab kuning biasa. Jam 8, setengah 9 selesai, sudah kosong, sudah nggak ada kegiatan lagi. Jadi kegiatan saya sebenarnya tidak terlalu sibuk menurut saya ya, tidak terlalu sibuk. Nah, aktivitas menulis itu biasanya pagi saya. Jadi ketika tidak ngajar di kampus, itu saya akan di komputer, biasanya begitu. Kalau sedang semangat-semangat bisa mulai habis sarapan jam 7 sampai jam 10, sampai jam 11 biasanya begitu. Ya mungkin nanti istri yang negur, waktu istirahat begitulah, mungkin ya biasa lah itu. Saya berterima kasih atas itu semua. Sore menjelang maghrib, ya saya kalau ada waktu kok gak ada kegiatan macam-macam, saya nulis lagi. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan ini ya, ini sebenarnya apa ya? Saya mengatakan barokahnya Quran juga saya khawatir dikira sudah mendapatkannya ya. Tapi begini, orang-orang yang mendarmakan waktunya untuk Al-Quran itu sebenarnya sedang menambah waktu, sedang menambah kualitas waktunya. Tadi dikatakan sibuk menyimak itu sebenarnya bukan mengeluarkan waktu saya, tapi saya malah menghemat waktu. Sibuk ngaji Al-Quran itu bukan membuang waktu, tapi menghemat waktu. Jadi saya nyimak itu dalam rangka menghemat waktu, biar waktu nggak terlalu terhambil. Sia-sia. Iya, karena gini ya, ini gampangannya beginilah, misalkan faktor menulis kitab lah ya. Misalnya dalam 1 jam saya bisa menulis 1 halaman misalnya, 1 jam. Kalau 3 jam bisa menulis 3 halaman misalnya. 1 jam saya potong untuk ngaji Quran 3 juz misalnya. 1 jam sudahlah saya ngaji saja. Hizib Quran mingguan itu. Saya ngaji 3 juz. Sisa hanya 2 jam untuk nulis jatah nulis kitabnya misalnya. 2 jam itu bisa selesai nulis 3 halaman dalam waktu 1 jam. Jadi lebih 1 jam. Ini bisa percaya nggak kira-kira? Jadi ketika waktu saya kurang untuk ngaji, itu bisa mempercepat aktivitas lain. Itu maksud saya. Yang mestinya saya nulis 3 halaman itu 3 jam, dengan berkah saya ngaji Quran 1 jam, itu 3 halaman bisa 1 jam setengah. Gitu loh. Masih bonus 1,5 jam. Itu yang selama ini saya rasakan begitu. Makanya mengaji Quran itu dan juga nyimak anak-anak mengaji itu bukan menghabiskan waktu, bukan sibuk menghabiskan waktu. Banyak waktu terbuang untuk enggak. Itu sebenarnya menghemat waktu. Sama lah misalkan dengan ini ya misalkan punya aktivitas belajar matematika misalnya ya, dalam waktu 1 jam itu harus dapat 3 halaman atau 10 halaman. Dengan dipotonglah 1 jam itu dipotong setengah jam untuk ngaji Quran. Kan tinggal setengah jam. Dibuat belajar 10 halaman itu lebih nanti. Kok bisa ya saya ya? Qurannya terbaca, matematikanya juga bisa. Nah itu maksud saya. Itu berarti target Gus ketika menulis itu perharinya ada atau semampunya Gus? Ya biasanya ada perharinya minimalnya, tapi terkadang ya nggak terpenuhi, nggak ada masalah. Saya penting ada target.
Misalkan kitab yang ingin saya tulis sekarang ini ya targetnya sehari 1 halaman Al-Quran. Ya saya sekarang ke Jambi kan nggak nulis kan begitu ya. Artinya nggak ada masalah itu. Target itu sekedar saja, biar ada minimalnya. Tapi terkadang kalau dimudahkan tadi itu bisa 2 halaman, bisa 3 halaman begitu loh. Karena waktunya seperti banyak sekali waktunya gitu. Kalau kitab ini sendiri, ini dalam waktu berapa lama Gus selesai? Ini 1 tahun 5 bulan. 1 tahun. Iya. Sambil membuat atau menulis kitab yang lain atau memang fokus ke kitab ini? Fokus. Ya. Ya mungkin yang menulis yang lain itu mungkin makalah-makalah ya. Pada saat itu kan rame-ramenya fikih peradaban NU itu. Ya saya terkadang disuruh ngisi fikih peradaban ya saya sambil nulis ini. Nah kemudian nih Gus, alasan Gus membuat mungkin bisa dikatakan rata-rata kitab karangan Gus itu semuanya berbahasa Arab. Termasuklah kitab Hidayatul Quran ini, kitab tafsir ini. Nah, kalau kita lihat kan ulama-ulama Indonesia ketika menulis tafsir itu ya katakanlah tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, kemudian tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab, itu kan berbahasa Indonesia itu. Karena memang bahasanya itu memang lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa antum lebih memilih bahasa Arab sebagai kitab karangan antum? Ya sebenarnya pertama karena tadi loh ya, yang awal itu sudah terlanjur berbahasa Arab. Madhol ila ilmi lughatil ijtimai yang untuk pasca linguistik itu, lalu Mawaridul Bayan untuk pasca IAT itu sudah berbahasa Arab. Jadi ketika melihat karya sudah berbahasa Arab itu kemudian kayaknya kok enak gitu. Pertama awalnya begitu aja sebenarnya, kok enak gitu. Tapi alasan lain adalah menulis dengan bahasa Arab itu sama dengan menulis 2 buku. Menurut saya begitu. Buku apa yang kedua? Ya terjemahannya. Karena nanti akan ada orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan sudah ada misalkan ijma' tafsir sudah ada terjemahannya sebenarnya. Tapi mungkin tidak beredar luas. Artinya kan nulis 1 kitab sama dengan nulis 2 kitab gitu. Ya yang menerjemahkan biar orang lain sajalah gitu. Itu di antara hikmahnya ya. Tapi alasan utama ya karena ya sudah terlanjur sejak awal sudah berbahasa Arab. Ya mungkin orang merasa berat ya, tapi saya berusaha menggunakan bahasa yang semudah mungkin. Jadi bahasa-bahasa yang sulit itu biasanya saya kurangi atau saya hilangkan biar orang mudah untuk memahaminya. Jika kalau diterjemahkan pun mudah. Ada beberapa sih teman-teman dosen juga saudara-saudara saya yang melarang menulis bahasa Indonesia. Memang melarang. Sudah, Gus, jangan menulis bahasa Indonesia. Ada yang begitu, teman-teman saya itu. Motivasinya begitu. Saya nggak tahu kenapa. Ya saya semakin santai saja kalau itu nulis bahasa Arab terus saja lah. Ini terakhir nih Gus. Ya. Kira-kira ada nggak ayat yang ketika antum menafsirkannya itu sangat membuat antum takjub dan terkagum-kagum ketika terhadap keindahan bahasanya. Entah itu bahasa, entah itu makna ataupun maksud dari ayat tersebut. Ya walaupun memang semua ayat Al-Quran itu luar biasa gitu. Tapi ada nggak kira-kira 1 ayat atau beberapa ayat yang ketika antum menafsirkan, wah ini sangat bagus maknanya gitu. Sulit dijelaskan ya. Jadi saya tidak pernah membanding-bandingkan ayat. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa rasa puas atau leganya diri saya itu adalah ketika menemukan ayat yang tafsirnya itu banyak. Ayat ini kok tafsirnya dari surat itu ada, di surat ini ada, surat ini ada. Senang sekali. Dan itu saya temukan misalnya dalam surat At-Taubah. Wa maka nastighfaru Ibrahimu li abihi ila an mau'idatin wa'ada. Ya itu kan tafsirnya ada dari ayat ini, ada dari ayat ini. Itu senang, rasanya senang gitu aja. Tapi ayat itu ya tetap tidak istimewa mengalahkan yang lain ya. Tapi senangnya, puasnya kita bisa menghimpun ayat yang 5 atau 6 masuk dalam penjelasan 1 ayat ini lega rasanya itu. Atau misalnya itamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfuluh gitu. Ini senang sekali. Di situ ada beberapa ayat yang menafsirkan ayat ini. Nah, itu jadi ada kepuasannya itu aja lah. Tapi kalau ayat ini istimewa tidak, saya meyakini semuanya istimewa ayat kali itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus.
Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Gus Awis yang sudah berbagi pengalaman serta ilmu yang sangat luar biasa. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat menjadi inspirasi dan penyemangat buat banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga Gus Awis selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Amin ya Allah. dan semoga kedepannya Gus Awis lebih bisa produktif lagi dalam Ya, mengarang amin. dan menulis berbagai macam fan ilmu. Amin. Karena ada sebagian orang yang memang memiliki ilmu yang luar biasa, tapi mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menulis. Namun kali ini Allah hadirkan Gus Awis yang bukan hanya memiliki ilmu yang luar biasa, namun juga memiliki kemampuan untuk menulis berbagai macam fan ilmu. Karena saya ingat syair Imam Syafi'i, al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan menulis itu adalah pengikatnya. Qayyidu suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah binatang buruan kalian itu dengan ikatan tali yang kuat, katanya. Faminal hamaqah, maka di antara hal yang sia-sia, antasida ghazalah, engkau memburu seekor kijang, katanya, wa tatrukaha bainal khalaiq at-tariqah. Namun ketika engkau dapatkan kijang itu, engkau biarkan dan tidak engkau ingkat. Dan juga Pramudia Ananta juga berkata, orang boleh memiliki ilmu setinggi langit, namun selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang dari sejarah. Maka menulislah supaya engkau tetap abadi walau jasadmu telah ditelan oleh bumi. Saya Denny Kurnia, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.